Jemaat, ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita satu jemaat, tapi kayak apa kok? Saya datang, saya bilang shalom, shalom. Saya lewat polsek Palu. Di GPIB begitu. Ada juga di Maranatha. Itu ibu ada di sini, pakai baju warna. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari surat Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak ketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Mari silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Hari ini kita merayakan HUT PKB keberapa? Keberapa? Mari kita tepuk tangan dulu untuk PKB. Sekaligus jadi pertanyaan bagi kita adalah, ini HUT PKB atau HUT kaum perempuan? Kaum bapak atau kaum perempuan? Kaum. Tapi kenapa kasat mata yang lebih banyak ada mama-mama? Itu jadi serius bagi kita. Saya mau tanya, ini mama-mama ini mama janda semua. Saudara-saudara, memang hal ini menjadi serius. Ini bapak-bapak orang ini, dulu waktu masih pacaran rajin sekali jemput pacar antar ke gereja. Yang menarik, setelah menikah tidak datang lagi ke gereja. Lalu pendeta bilang, "Bapak, kenapa dulu masih pacaran rajin, sekarang sudah tidak rajin?" Beliau bilang begini, "Bapak pendeta, waktu Bapak pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pergi itu sama dengan bapak justru hadir. Memangnya kalau mama makan sama dengan bapak sudah makan. Tapi ibu-ibu juga sama. Ini ibu-ibu ini kadang-kadang siap cantik-cantik datang ke gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, "Ibu, suami." Terus dia bilang, "Tahu sendiri." Lalu sudah tahu dia begini, kenapa mau ambil resiko? Baik. Jemaat Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita punya dua bagian hari ini. Pertama soal kaum bapak, yang kedua kita bicara soal bagian firman hari ini. Saya mulai dulu dari yang bapak-bapak. Saudara-saudara, kita dibesarkan dalam budaya yang kira-kira begini. Kami di kampung itu kalau ada anak laki-laki menangis, kami bilang, "Engkau macam perempuan saja." Seolah-olah yang boleh menangis itu yang. Kalau ada anak perempuan keluar malam-malam, kami selalu bilang, "Engkau macam laki-laki saja." Seolah-olah yang boleh keluar malam hanya. Akhirnya laki-laki dibentuk sebagai pribadi yang superior sekali. Pekerjaan-pekerjaan dengan resiko-resiko besar itu laki-laki yang ambil. Nanti dengan resiko-resiko yang ringan, yang kecil, itu perempuan ambil. Contoh, di rumah yang masak mama atau bapak? Di rumah yang masak mama atau bapak? Kalau di restoran besar yang masak laki-laki atau perempuan? Resikonya besar.
Kami di NTT, di sini ada yang orang NTT. Tidak usah angkat tangan. Kita muka sama semua, sudah angkat tangan. Kami di NTT kalau mereka iris tuak sadap itu pohon. Karena naik pohon tinggi resiko jatuh dan mati. Maka yang sadap itu laki-laki. Tapi dia hanya taruh di pohon, di bawah. Yang pikul bawa ke rumah dan masak itu perempuan. Resikonya kecil. Itu terbangun terus. Pertanyaannya jadi ringan sekarang. Ibadah itu termasuk resiko besar atau resiko kecil? Ibadah termasuk resiko besar atau kecil? Kecil atau besar? Kenapa saudara makin ragu-ragu jawab di sini? Seringkali orang melihat bahwa ibadah itu resiko kecil. Makanya banyak bapak-bapak ketika disuruh untuk beribadah, itu hanya ibadah, mama pergi saja, mama pergi saja. Nanti kalau dalam ibadah itu ada permintaan untuk setiap keluarga dalam rangka perayaan Natal 2023 mesti kumpul uang 250.000 per kakak. Resiko besar atau kecil? Besar. Tunggu bapak yang ambil ibadah, ibu-ibu yang pergi. Keputusan kumpul uang mesti bapak. Saudara-saudara, saya ingat dengan gereja kami pergi melayani di satu tempat di Rote dengan kaum bapak. Habis ibadah, saudara-saudara, kami duduk dan sharing pelayanan kaum bapak. Kami mengerucut pada pertanyaan, kenapa bapak-bapak ini tidak banyak yang ke gereja? Hampir-hampir kami semua sepakat satu kata. Apa itu? Sibuk. Zaman sekarang ini kalau orang sebut diri sibuk itu seperti dia punya derajat naik sedikit. Bapak ibadah, saya sibuk. Karena ini derajat agak naik, maka dia punya sebutan itu harus ekspresif. Saya sibuk. Wah, itu sibuk. Semua hampir sepakat begitu. Pas mau selesai, ada satu orang dia bilang, Pak Pendeta, saya bicara sedikit. Silakan. Pak Pendeta, untuk sibuk saya juga sibuk, Pak Pendeta. Saya punya perusahaan ada 6. Salah satunya tempat usaha kami baru akan ditutup jam 9:30 malam. Kalau kasih tinggal itu 2-3 jam, itu kita kasih tinggal uang yang besar. Tapi kenapa saya harus ikut persekutuan kaum bapak? Kenapa saya terima jadi majelis jemaat? Kenapa pagi-pagi mau antar anak-anak ke sekolah saya harus kasih panas mobil? Barang 1-2 menit saya baca dulu Alkitab 1-2 ayat biar anak-anak dengar. Kenapa saya lakukan itu? Kami penasaran, tunggu dia punya jawaban. Dan ternyata dia jawab begini, karena saya sayang sebuah anak. Karena saya sayang, saya langsung bilang dia, jadi yang macam kami ini tidak sayang anak. Hanya bapak saja yang sayang anak. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baca Alkitab. Saya baca-baca sampai satu bagian di mana tertulis begini. Tuhan ingin menghukum Salomo. Karena Salomo membuat kuil-kuil untuk penyembahan bagi dewa-dewi istri-istrinya. Tuhan ingin menghukum, tetapi kemudian Tuhan membatalkan hukuman itu. Tuhan mengucapkan kalimat ini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, maka aku tidak akan menghukum engkau. Yang ringan itu dia begini, Salomo, oleh karena engkau punya bapak yang namanya Daud itu yang membuat saya tidak jadi menghukum engkau. Dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu saya baca sampai di sini saya mengerti bahwa ternyata apa yang bapak-bapak lakukan Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Amin. Yang diperbuat oleh bapak-bapak itu diperhitungkan Tuhan bagi anak-anaknya. Amin. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Ini remaja semua ini. Bapak-bapak, sayang anak, beli handphone. Jangan lupa ibadah. Hal ini menjadi serius bagi kita. Dalam sebuah pertemuan raya kaum bapak di sinode kami, saya diminta untuk bicara 1-2 hal. Di sesi pertanyaan, itu pertanyaan banyak sekali. Mereka bertanya, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa sinode buat, apa gereja buat, apa sinode buat, apa gereja buat. Saya catat itu banyak sekali. Waktu mau jawab, saya bilang mereka, Bapak-bapak, pertanyaan ini banyak, tapi jawabannya enteng saja dan kecil. Apa itu? Bapak-bapak, waktu bapak-bapak itu diteguhkan dalam pernikahan,
dengan istrimu, hari itu juga bapak-bapak diteguhkan menjadi imam dalam keluarga. Waktu diteguhkan jadi imam dalam keluarga, pertanyaannya adalah, apakah fungsi imam dalam keluarga dijalankan oleh bapak-bapak atau tidak? Kalau fungsi imam itu tidak dijalankan, makanya muncul ini banyak pertanyaan, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat. Tapi kalau semua bapak-bapak itu melaksanakan fungsi imamatnya di dalam rumah tangga, mungkin satu saat gereja akan mendapatkan nota, minta maaf, keluarga kami tidak lagi terima ibadah rumah tangga. Kenapa? Karena di kami punya rumah ibadah tiap hari saya yang pimpin. Bapak-bapak sedikit. Bapak-bapak ada ibadah di rumah atau pulang mau coba ibadah itu baik atau tidak? Cobalah mulai sebentar malam itu pulang ajak istri, anak-anak semua ibadah. Memang ada tantangan. Hari pertama nanti bagus, kedua bagus, ketiga bagus, keempat bagus, kelima bapak bilang, mama, coba mama dengan anak-anak dong, karena papa pun pinggang, kenapa kok? Hari ke-6 bubar itu ibadah. Dia butuh komitmen lebih sedikit. Baik, jemaat. Di sini tidak ada jemaat, so tinggal kaum bapak saja. Jemaat, Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk mengelola kehidupan laki-laki dan perempuan, apalagi dalam kehidupan keluarga, maka ada pola-pola yang sengaja Tuhan biarkan untuk manusia itu kelola. Sebuah penelitian mengatakan, kalau kehidupan pernikahan itu hanya didasarkan pada kecantikan, kemolekan, kegantengan, maka setiap 3 tahun kita mesti ganti pasangan. Kalau berdasarkan cantik, ganteng, molek, kekal, setiap 3 tahun ganti. Saya nikah 14 tahun, jadi minimal saya sudah 4. Nah yang 20 tahun itu berapa? Karena itu pola-pola ini sengaja Tuhan biarkan untuk dikelola. Saya masih jadi pendeta di satu pedalaman di timur. Saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya yakin jemaat yang hadir itu mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Dalam khotbahnya sebelum begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Karena untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Pakai bahasa Kupang bilang itu dong, hanya bakorek-bakorek di situ. Karena itu memangnya harus berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu pola seperti apa? Satu, soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional, bapak-bapak itu cenderung rasional. Makanya yang laki-laki, yang bapak-bapak itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Sementara yang ibu-ibu, yang perempuan itu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 20 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, surasa. Hidup ini tidak bisa pakai apa yang kita pikirkan saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa hanya pakai perasaan. Penyeimbangnya adalah logika. Berdasarkan itulah laki-laki dan perempuan ditempatkan bersama-sama. Saudara tahu, ibu-ibu di sini tidak ada ibu-ibu. Saya kira SMA semua. Ibu-ibu, ibu-ibu percaya kok tidak, kalau bapak pergi ke gereja pasti ibu ikut. Tapi kalau ibu pergi ke gereja belum tentu bapak ikut. Percaya kok tidak? Siapa yang datang sendiri? Oh, ya, saya melayani di Sabu 5 tahun. Kami ibadah rumah tangga itu biasa kumpul satu rayon, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kalau kita pergi mereka sudah buka tikar yang besar, semua duduk bersila di situ dan mulai beribadah. Hari itu saya pergi, jemaat sudah banyak sekali. Kami duduk bersila dan lampu yang paling terang akan ditaruh di mana yang pemimpin ibadah duduk. Kami mulai beribadah dan saya lihat jemaat semangat betul. Saya mulai berkhutbah, mereka senyum-senyum. Saya bayangkan
pasti masuk ini. Yang menarik adalah kami setelah ibadah jemaat masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran dengan orang senyum. Saya tanya, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Saya panggil seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya panggil pakai bahasa dia di kampung. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu pena, dia tulis di satu kertas kecil, dia antar kepada saya. Saya penasaran betul. Saya buka ini kertas, ternyata dia tulis begini. Maaf, Bapak punya resleting tidak tarik. Itu macam saya mau cek ke dia itu. 1 jam kita sama-sama di sini, engkau lihat ada masalah di saya, engkau diam-diam. Hanya karena apa? Perasaan. Saya mau tanya saudara, menurut saudara tadi orang ibadah itu baik? Kenapa tidak baik coba? Karena itu menjadi serius sekarang. Untuk itulah antara logika dan perasaan itu mesti menjadi saling menyeimbang. Bukan untuk kita uji mana yang lebih, yang betul atau ini, tidak, tapi supaya dikeluarkan. Kedua, soal pola bekerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja. Tapi waktu pulang kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Bapak-bapak ini kalau sempat gendong anak barang 1 jam, itu dia rasa dia sangat berjasa. Kalau ibu pulang dia bilang, Mama, ya tolong gendong adek dulu. Papa, saya pergi ke teman-teman dulu. Kasih tinggal kami sendiri. Tadi saya sudah gendong itu 1 jam. Karena polanya tunggal. Sementara ibu-ibu itu kan polanya jamak. Ibu-ibu itu bangun pagi bisa sambil siap anak-anak ke sekolah, bisa sambil setrika, bisa sambil siap sarapan, siap juga memang makan siang, bisa siap suami ke kantor, kadang-kadang sambil foto-foto, update status, semua jadi satu. Karena polanya jamak. Bukan untuk dibandingkan sekali lagi, tapi untuk dikelola. Saudara, kalau ada acara-acara begini, ketuanya kaum bapak, jangan coba-coba telepon waktu kita dari jalan, dari bandara menuju sini. Kalau kita telepon, Bapak, bagaimana persiapan? Dia hanya jawab satu kata, beres. Nanti pas dia bilang beres, baru yang ibu-ibu bilang beres apa? Karena laki-laki biasa tidak detail. Saudara-saudara, kita di rumah kalau tamu datang, dia naik tangga emper yang paling terakhir dengan yakin sekali bapak bilang kepada mama, Mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Setelah tamu pulang, mama bilang, Bapak, lain kali itu coba tanya kami dulu di belakang. Terus papa bilang, kan saya sudah beli. Ibu bilang, iya Bapak, itu 6 bulan lalu. Bapak pikir beli 1 kali itu untuk seumur hidup kah? Karena polanya tunggal, bukan karena dia sedikit. Saudara-saudara, yang ketiga, soal pola bicara. Laki-laki cenderung pendiam. Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki dia masih disebut pendiam. Makanya di Kupang kalau ada laki-laki terlalu cerewet, orang selalu bilang engkau punya mulut itu macam perempuan saja. Sebuah penelitian mengatakan dalam 1 hari itu seorang laki-laki kalau bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan kalau bicara dalam sehari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama pagi-pagi papa sudah ke kantor, anak-anak semua ke sekolah, mama mau 21.000 dengan siapa? Rata-rata papa pulang kantor jam 6. Mama rencana kasih keluar duluan yang 3.000. Mama sambut papa di pintu, pas mama buka pintu mama langsung bilang, Pak. Terus papa bilang, hah? Di kantor tadi baik. Terus papa bilang, engkau kepala kantor. Kalau pola komunikasi kita macam begini, saudara, kita akan membangun sebuah persoalan besar. Pasti Menara Babel itu tidak selesai dibangun.
Bukan karena kurang uang, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Tempat terbaik untuk membangun komunikasi keluarga itu ada di meja makan. Bapak-bapak memang ada sibuk-sibuk sedikit, tapi jangan lupa makan sama-sama dengan istri anak dulu. Di meja makan itulah kesempatan bapak-bapak bertanya kepada ibu-ibu, bertanya kepada mama, bertanya kepada istri, "Mama, iya sayang, kenapa ini sayur ini garam semua?" Terus istri bilang, "Papa, tadi waktu tumis ini sayur saya terlalu ingat papa. Jadi saya kira papa itu garam, saya ambil kok saya taruh-taruh terus begini." Tapi yang penting ada komunikasi dulu. Di meja makan itu bapak tanya pada anak-anak, "Anak-anak, ya yang laki-laki, kau di sekolah dapat berapa?" "Saya dapat 10 bapak." "Engkau seperti engkau punya bapak sekali." Itu bapak dulu begitu. Yang perempuan, di sekolah dapat berapa?" "Aduh papa, tadi matematika susah jadi saya dapat 3. "Aduh, engkau seperti mama punya keluarga." Tapi yang penting komunikasi. Jemaah, di meja makan itu lepas itu handphone itu. Tidak lahir kita dengan handphone. Apalagi kalau duduk sama-sama istri, tiba-tiba ada telepon masuk, dia sengaja keluar beberapa langkah baru dia bilang, "Halo, halo." Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus pakai bisik-bisik? Halo, macam di dunia maya saja. Keempat, soal pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak ini cenderung cepat lupa. Suami-suami bapak-bapak laki-laki itu dia baru kunci mobil begini, tek, dia jalan 30 langkah terus dia bilang, "Tidak tahu saya sudah kunci atau belum." Dia kunci lagi, tek, karena cenderung cepat. Makanya ibu-ibu minta maaf, kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya kadang-kadang kami cerita dengan keluarga, dengan teman-teman itu sampai lupa kalau ibu lagi tunggu di rumah. Jangan terlalu negatif juga dengan kami lah. Rumah tangga hancur itu kan terlalu berpikir negatif itu. Laki-laki cenderung cepat lupa. Tetapi yang perempuan, yang ibu-ibu, ingatannya tajam sekali. Setajam, tahu juga. Ibu-ibu itu kalau ada suami bilang begini, "Orang seperti saya tidak pernah marah saya punya istri, yang protes dia punya istri, tidak pernah apa." Memang tidak pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900 itu dia ingat sekali. Anak-anak, di sini tidak ada anak-anak. Ini nenek-nenek semua. Anak-anak, siapa yang dulu masih kecil pernah periksa pakaian kantor dari papa dan mama? Ada yang pernah periksa? Yang paling banyak dapat di papa punya atau mama punya? Bapak pasti lupa 5.000, 10.000, 20.000. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Ibu-ibu ini kita pinjam di pun Tupperware saja dia ingat sepanjang ayat. Nah saudara-saudara, ini yang sengaja diberikan supaya dalam pengelolaannya kita tahu kita sudah jalan sejauh mana. Kenapa ini menjadi bagian pertama? Karena kita semua ini produk dari rumah. Bapak-bapak kalau di rumah sudah terbiasa dengan harus didengar, di gereja ketika dia terpilih dari majelis dia mau dia didengar. Maka jangan heran kalau bapak-bapak selalu bilang, "Saya kalau sudah A, saya kalau sudah BB." Nah, yang AB itu anak TK. Saudara lihat kalau ada TK, pagi-pagi lewat, anak-anak itu hafal huruf menarik. A, B, BA dibaca, bah. Jadi kalau sebentar pulang, tiba-tiba bapak bilang, "Saya kalau soal A, saya BB." Tanya papa, "TK di?" Jangan coba-coba, jangan tanya, itu nanti kita tambah masalah itu.
Kita semua dari rumah datang dalam persekutuan. Kalau di rumah beres, persekutuan beres, negara jadi maju. Dan yang jadi nahkoda di rumah itu adalah siapa? Bapak-bapak. Itu bagian pertama. Itu masih pengantar, belum khotbah. Khotbah ini baru masuk di bagian ini. Jemaat, ada banyak orang Kristen waktu itu dalam konteks pembacaan ini di mana? Karena keputusan iman untuk menerima Yesus Kristus, kemudian mereka menjadi sengsara. Mereka ditinggalkan oleh banyak orang. Mereka berhadapan dengan banyak persoalan oleh karena kebencian orang-orang kepada mereka karena mau percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa orang tidak mau ambil resiko bersama-sama dengan mereka. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ditinggalkan oleh banyak orang. Mereka menjadi sendiri, apalagi negara dan pemerintah tidak memihak kepada mereka. Jadilah orang-orang ini menjadi orang-orang yang terabaikan sekali. Dalam konteks seperti inilah, saudara-saudara, menjadi bertentangan sekali dengan kerinduan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen berpikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus kita bebas dari masalah. Satu tokoh dalam Alkitab yang paling gampang kita ingat adalah Paulus. Paulus masuk penjara. Paulus masuk penjara apakah karena dia melakukan sebuah kejahatan serius? Tidak. Apakah ada tindakan kriminal? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Karena coba-coba percaya kepada Yesus dan mencoba beritakan itu kepada orang lain, itu membuat dia ditangkap. Resiko ini terlalu besar dan banyak orang tidak mau ambil bagian di situ. Saudara tahu, ini bertentangan dengan kerinduan kita. Beberapa orang pikir kalau menjadi Kristen bebas dari masalah. Kalau dia sakit kepala cukup tunjuk begini terus dalam nama Yesus dan sembuh. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus, pagi-pagi petugas koperasi datang di rumah, Tuhan Yesus kasih keliru petugas koperasi, jadi dia tagih di tetangga. Tidak. Justru sebuah pengalaman yang berat ini terjadi, dan bisa saja dia menjadi sangat sendiri. Dalam kondisi seperti inilah nasihat ini ada. Ingatlah kasih persaudaraan. Kamu sebagai persekutuan harus menjaga kasih persaudaraan. Kasih yang dibangun di atas pengorbanan Yesus Kristus yang tanpa pamrih, yang dia lakukan karena cinta kasih. Jemaat, ikut yang saya bilang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya ialah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Mengasihi? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sehingga seorang yang hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah tidak boleh mengatakan kepada saudaranya, Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi waktu saya sudah tahu Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Kita bilang, kalau kamu hanya bisa berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun melakukannya. Harus kasih seperti ini. Yang paling gampang untuk menggambarkan kasih seperti ini, itu di ibu-ibu dulu. Kita tanya ibu-ibu yang paling tahu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak sakit? Terlalu sakit. Baik melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal kok. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami-suami ini kan hanya dari jauh taruh tangan di kepala baru bilang Yesus, tapi tidak tahu. Sudah taruh tangan di kepala lagi dia sambil bayangkan kira-kira ini anak muka seperti siapa ini. Ya sakit. Sekarang kita tanya, anak-anak, waktu kamu baru dilahirkan, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya bisa menangis. Waktu kamu menangis, orang tua berpikir hanya dua hal, kalau bukan basah pasti lapar.
Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. 2:30 subuh banyak orang tua masih menggendong anak-anaknya. Betul. Dalam kondisi sempoyongan karena tidak tidur ini, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia? Tidak ada. Anak-anak, waktu kamu kecil dulu kamu tidak bisa berbicara, ataukah di antara kamu ada yang mau lahir langsung bikin status? Kamu tidak tahu bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang ketika kamu mulai SMP, SMA, ada senang bicara sama papa mama? Orang tua tolong jawab. Waktu anak mulai SMP, SMA, kuliah, ada suka bicara dengan papa mama? Mereka lebih suka bicara dengan pertanyaan terakhir, kenapa kasih makan dorang? Laki dorang bicara setengah mati, kok bicara dengan orang lain bukan dengan kita. Kenapa kasih makan? K-A-S-I-H. Dibaca. Anak-anak, waktu kamu lahir kamu belum bisa jalan. Atau ada di sini yang lahir langsung lari 100 meter. Orang tua ajar anak itu jalan satu-satu langkah sambil pegang di tangan dia latih nah itu jalan belakang. Tapi sayang ketika anak-anak ini mulai SMP, SMA, kuliah, ada suka jalan sama orang tua, suka jalan dengan orang tua. Mereka lebih suka jalan dengan pertanyaannya bagi orang tua, kenapa kirim pulsa untuk Dora? Kenapa? Apa? Anak-anak, karena itu orang tua selalu bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Betul orang tua? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti mereka mau pakai stagen, tapi mereka utang demi anak-anak mereka. Orang-orang tua selalu bilang begini, anak-anak, busuk-busuk sekalipun kami punya anak ini. Betul? Pernah dengar itu kalimat? Busuk-busuk pun tetap anak. Itu yang saya mau tanya orang tua, kenapa bilang kami busuk? Kasih tidak terpatahkan. Di sini ada yang kuliah? Atau ini semua selibur? Yang kuliah ada? Yang datang dari NTT ada? Yang datang dari mana-mana ada? Dia kos di sini ada? Biasa telepon orang tua pada waktu? Telepon orang tua pada waktu? Oh, kamu juga tahu? Pagi-pagi buta, mama belum bangun, mama punya HP, punya teneneng. Mama ambil, salam kak, salam mama, ikar mana? Mama ada baik-baik kah? Iya, kenapa? Tadi malam saya mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam saya mimpi mama, mama langsung bilang, kakak mau berapa Nabila? Masih pagi-pagi buta ini. Kasih tidak terpatahkan. Kenapa? Setelah saudara memahami kasih yang seperti itu, yang tidak pernah akan berubah menjadi kebencian, baru saudara boleh mengatakan sesuai dengan teks ini, berilah tumpangan kepada orang lain. Kalau saudara tidak punya kasih yang dasarnya kuat seperti ini, tidak bisa beri tumpangan. Karena saudara tinggal di kota besar, tidak ada orang punya rumah yang besar kayak ini gereja, rumahnya kecil. Mau kasih tumpang siapa di situ? Kalau tidak dengan kasih yang besar. Saudara bayangkan, saudara sibuk di kota besar. Jangankan orang yang saudara tidak kenal. Mama mantu saja datang, saudara pikiran. Mertua. Tahu mertua? Nah, itu yang mama mantu, kok tidak? Kalau ibu telepon, mama mertua ini telepon, anak, mama mau ke situ ya. Dia bilang, oh iya mama senang, aduh. Padahal habis itu kata senang dia tambah berapa hari mama.
itu berapa hari itu mulai menjurus ke yang berat itu. Kalau kasih yang besar, tetangga akan tahu. Dia siap-siap rumah, tetangga tanya, sibuk sekali. Kenapa sibuk? Tidak, saya punya mertua mau datang. Aduh, sudah lama. Itu kalau kasihnya besar. Kalau kasihnya tidak besar, tidak didasarkan pada pengertian tadi, dia siap rumah tuh. Loh, kenapa loyo-loyo begitu? Kenapa? Singa mau datang. Saudara bayangkan, berilah tumpangan kalau saudara punya hati seluas samudra, penuh kasih yang didasarkan pada pengorbanan Kristus. Kalau tidak, kita rasa terbebani. Ini hal yang serius bagi kita, saudara. Nanti baru kita bisa lakukan itu kepada saudara-saudara seiman. Dalam pengertian itulah sekarang dinasihatkan kepada kamu. Dalam kasih yang besar itu, kamu mesti peduli seorang dengan yang lain. Peduli. Bukan peduli biasa saja, peduli lindungi. Macam kayak apa itu? Nah, pokoknya peduli, dan banyak orang peduli tapi tidak lindungi. Ada kecelakaan di situ, bukan tolong. Dia bilang, saudara-saudara di jalan ini ada yang, hai guys, ada yang mau mati di sini. Dia mati. Peduli tapi tidak lindungi. Solidaritas. Kenapa kita mesti solidar dengan orang lain? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan kita. Tapi solidaritas kita bermasalah. Kenapa? Saya suka pakai contoh ini. Saudara ingat, tapi saya pakai contoh. Saudara pernah belanja di mall atau swalayan? Pernah? Ada yang pernah tawar barang di swalayan atau mall? Kenapa tidak tawar? Saudara bayangkan, kalau kita jalan sama-sama ada yang tawar di mall, kita mah kau bikin malu-malu. Sejalan kali kau jalan sendiri. Pemilik mall orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kami di kampung itu kalau dia keluar biasa pagi-pagi kan ada nenek-nenek pikul sayur jual. Di sini juga ada kau beli. Dia pikul sayur keluar jual. Bangun pagi-pagi, di orang kaya kita tidak tawar 99.900. Ambil 100.000 kasih, orang kasih kembali permen satu yang kau dapat saja, jangan ukur saya dengan itu dapat saja. Tapi pagi-pagi kalau dia beli sayur, tawar atau tidak? Oh, tawar. Dia punya tawar mengerikan, padahal ini nenek ini terlalu susah. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Tapi kita punya tawar sayur ini, nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini, 3.000. Dia sengaja kaget, 3.000 bisa 9.000, 3.000 jadi 9. Kadang-kadang dia tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000 kah? Nenek orang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa saja gratis saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, terlalu durhaka lah kita. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kiri ada Samsung terbaru, di tangan kanan ada iPhone terbaru, masih ada lagi Nokia di dalam tas, rantai salib berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 memang terlalu itu. Jemaat, karena itu sebagai tanda solidaritas, mulai besok tawar sayur itu terbalik dari itu. Nenek, sayur berapa? Nenek bilang 3.000. Maaf nenek, bisa 3.000? Bisa kok. Saya tanda saudara-saudara, kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi kemungkinan yang kedua mungkin makam puji.
Atau yang ketiga, gila mungkin. Kita yang akan menentukan tanda solidaritas kita. Saudara tahu, banyak orang tidak solidar dengan orang lain. Tidak. Tema kita di hari ini menarik dalam perayaan, sekaligus juga ini menjadi bagian pemberitaan di seluruh GPIB. Kemurahan hati. Murah hati. Salah satu unsur dari buah roh kemurahan. Kemurahan itu maksudnya begini. Ada orang yang kelihatan tidak ada masalah, relasi sosialnya baik dengan banyak orang, dengan tetangga aman, keluarga aman, mertua aman, saudara-saudara aman, dia rajin gereja, tidak ada soal, sekilas begitu, koma. Tapi itu orang punya sekikir, tidak ada dua, sekikir sekali. Di Maranatha ini ada yang sekikir, ada ikut ibadah, dia ada di sini, laki-laki atau perempuan. Hai, dia pakai baju warna, saudara akan baku tunjuk nanti. Banyak orang tidak ada kemurahan hati. Kita punya kemurahan hati itu seringkali terjadi hanya pada Natal dan Paskah. Pada waktu Natal, Paskah itu banyak orang tiba-tiba murah hati. Bangun pagi ada nenek-nenek lewat bawa pepaya dengan nenek. Mau kemana? Pasar untuk jual ini. Aduh nenek, singgah nenek singgah. Nenek duduk, nenek mau minum apa? Terserah ibu saja, terserah pak saja. Nenek bilang, TK, kopi, bir atau wine. Nenek bilang. Terus nenek bilang, sudah saya wine saja, saya wine. Kasih keluar wine satu botol, ini nenek minum kasih habis. Terus ibu keluar bawa uang nenek. Ini saya kasih ini untuk bayar ini pepaya. Ini hari baik nenek, jadi ini ada kopi, ada gula, ada beras. Nenek tinggal di mana? Dia sebut satu tempat kira-kira 10 km. Lalu nenek pulang dengan saya jalan kaki. Aduh, jangan, aduh. Grab. Nenek pulang dengan Grab 3 hari, kemudian itu nenek datang kembali. Papa yang lihat nenek datang, terus papa bilang, mama, yo, mama, kenapa? Kau punya nenek datang lagi. Ya memang kemurahan hati ini butuh sesuatu yang kuat. Amin. Di Bali ada nenek-nenek begitu. Ada. Itu nenek farm. Saya seringkali protes, bukan protes, kasih masukan anak-anak muda luar biasa dalam gereja yang mereka sudah setia melayani. Diakonia kita tuh luar biasa, tapi saya kasih tahu orang, anak-anak muda ini pada Natal Paskah mereka suka apa? Pergi mau berdiakonia, catat yang nenek-nenek. Terus mereka, nenek nanti terima di gereja ya, bagus kan? Nanti pas warta pelayanan ada informasi bagi para penerima diakonia supaya jangan pulang dulu, karena setelah ibadah ini akan diselenggarakan pembagian diakonia. Yang muda-muda, yang sehat-sehat, yang kuat-kuat sudah pulang, kasih tinggal nenek yang sakit-sakit semua. Baru panitia mulai panggil satu-satu, Nenek Manobe. Lantas Nenek Manobe kan dia jangan begini. Sampai di situ kita ambil kantong merah yang isi beras, isi gula, isi semua, kasihkan berat tuh. Nenek Manobe setengah mati ini. Terus nenek-nenek sabar, kita foto dulu, kita foto. Saya mau tanya, pemuda, kalau antar langsung ke rumah bisa atau tidak? Untuk kepentingan ini foto di rumah saja bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu kenapa panggil saya nenek datang di sini? Kalau saya nenek ada apa-apa, saudara tanggung. Jadi untuk sebuah kemurahan hati butuh total. Di titik inilah kita dilatih menjadi berkat. Harus jadi berkat. Kadang-kadang kita tidak jadi berkat. Kumpul uang banyak-banyak, tapi aduh, tiap hari hanya mengeluh. Jangan pergi mana-mana ketemu orang yang bapak hidup terlalu susah, mati sudah kalau memang terlalu susah. Di sini ada yang begitu. Dia ada ikut ibadah. Coba lihat dia.
Kenapa saudara lihat saya? Ada orang kaya tapi belum tentu bermurah hati. Saya suka bilang, dia tahu cara mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu cara menjadi kaya tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Suatu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya, enaknya pesir-pesir, tidak bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, sudah dapat rujukan dulu baru ke sana. Hidup hanya sekikir saja, tidak ada kemurahan hati itu. Di GPIB sini ada begitu, di Maranatha ada. Dia majelis atau jemaah? Aduh, jangan ngomong itu, nanti jadi masalah. Peliharalah kasih persaudaraan. Tapi saya minta saudara-saudara supaya hati-hati terhadap satu kalimat dalam teks itu. Ketika dia bilang tanpa sadar beberapa orang telah melayani malaikat-malaikat. Hati-hati di situ. Saudara tidak boleh melayani karena saudara menaruh pikiran di sini, siapa tahu yang kita layani ini malaikat. Iya, malaikat maut. Jangan taruh di sini. Layani saja seperti untuk Tuhan, supaya dia bukan pencitraan. Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang tertata rapi, ber-AC lagi, indah sekali. Kita pergi ke bank itu macam kita tidak mau pulang, kayak mau lihat dia terus itu ibu dulu. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dia bilang begini, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi ketika lihat suami baru bangun, terus ibu bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk jemaat. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita satu jemaat tapi ke apa kok? Saya datang, saya bilang slow. Saya lewat baru saya paling di GPIB begitu. Ada juga di Maranatha. Itu ibu ada di sini, pakai baju warna itu kita bisa. Jemaat, laki-laki itu melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami laki-laki, kami bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk lewat situ, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di situ dan kelihatan begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu lewat, kami tidak, kepala kami tetap, hanya mata yang pindah. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona kalau duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa-biasa saja, standar, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi tidak terlalu luar biasa, standar. Jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu coba lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku begini. Yang di sebelah lihat dia pakai bibir baru. Kadang-kadang 3, 1, 2. Hati.
Di Bali ada yang begitu. Ada yang begitu. Di Maranatha ada. Dia ada ikut ibadah. Dia di balkon atau di bawah. Atau di luar. Saudara-saudara, kemudahan hati harus dibangun di atas ketulusan. Kadang-kadang kita tidak tulus memberi, tapi dengan sejumlah comelan. Jangankan untuk orang lain. Kita mau bangun gereja saja, panitia pembangunan, PTT, Pemprov pembangunan, ini bilang tiap hari pembangunan. Memang butuh hati, dan kita tidak bisa. Dalam kasih itu sekaligus diminta dalam kasih persaudaraan itu supaya kamu memperjuangkan juga hak-hak dari mereka. Hak-hak. Kadang-kadang kita mengabaikan orang. Hak-hak yang tidak mereka miliki. Bahkan sekaligus itu bisa terjadi di dalam gereja. Kita bersama-sama dengan orang-orang susah, tapi hak-hak mereka kita abaikan. Jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Dunia atau surga? Surga atau dunia? Surga atau dunia? Yakin surga lebih baik? Kalau saudara yakin, siapa mau pergi ke surga sekarang? Tidak mau. Pak Pendeta, belum waktu Tuhan. Nah, itu kalimat mantap. Belum, karena belum waktu Tuhan untuk saya pergi ke surga yang lebih baik dari dunia ini. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu harus saya alami di tempat di mana saya ada. Kerajaan surga itu berkaitan dengan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu seperti apa? Penuh kasih, penuh keberpihakan, penuh kepedulian. Dan itu yang harus terjadi dalam komunitas dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengaku warga kerajaan Allah. Hidup seperti itu. Kita diminta di sini supaya tidak boleh ada orang yang mengabaikan orang lain. Kita bersama-sama. Selanjutnya dalam tema kita, pertama kemurahan, yang kedua kebaikan hati. Kebaikan itu respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap kasih karunia. Dan kasih karunia adalah kasih di mana Tuhan Allah mengorbankan Yesus Kristus, dirinya di dalam Yesus Kristus, supaya kita menjadi selamat. Setiap orang yang menerima kasih karunia itu, dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagai tanda ungkapan syukur. Saya pakai contoh saja. Anggap saja saya dengan adik ini. Kakak nama siapa saya? Noel, Immanuel. Mantap. Saya dan dia, kami dua tidak saling kenal. Saya dapat di nomor telepon, saya telepon dia. Noel, sebentar malam bisa ketemu saya jam 12 di depan kantor gubernur Bali. Kira-kira dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Noel mau atau tidak? Ragu-ragu kan? Noel ada ayam satu di rumah, kami dua tidak kenal. Saya pergi ke dia rumah, kira-kira dia kasih saya ayam atau tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih Noel mobil baru satu, kira-kira Noel mau atau tidak? Mau. Dia mau. Terus saya kasih dia satu mobil cuma-cuma baru 0 km Toyota Alphard. Noel dapat Toyota Alphard 0 km dari saya gratis. Kira-kira ada perubahan perilaku dari Noel ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang atau tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam satu, dia kasih atau tidak? Kenapa kok tiba-tiba dia baik begini? Karena dia lebih duluan telah menerima sesuatu yang tidak bisa dia dapat sendiri. Kasih karunia memungkinkan seseorang untuk berubah, melakukan kebaikan-kebaikan sebagai tanda ungkapan syukur. Karena tidak mungkin kita membalas pengorbanan Allah yang besar itu dalam hidup. Tidak mungkin. Karena itu saudara-saudara, saya kira ini nasihat yang baik bagi kita, supaya setiap orang dalam membangun dirinya, dia ingat duluan itu kasih, itu kasih persaudaraan yang didasarkan pada pengorbanan Kristus bagi kita, yang memungkinkan kita peduli dengan orang lain. Saudara,
Kita ada dalam dua dunia. Satu namanya dunia nyata, satu namanya dunia. Di dunia nyata ini kan orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Jadi peraturan banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5. Di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan dari orang tua. Makanya banyak orang tua di dunia maya dia bikin seperti anak-anak. Kadang-kadang kita berteman baik-baik di media sosial, like, komen, tapi waktu ketemu kita macam tidak baku kenal. Mau kita bilang, saya pun teman. Teman apa? Gereja mesti menjadikan sesuatu itu lebih. Saya mau tanya saudara, ini jemaat ini bagus sekali, ini di Maranatha ini gereja orang banyak-banyak begini, ini mantap. Saudara ada kenal orang di saudara sebelah? Kenal ya? Yang jawab 5. Di muka belakang kenal? Kenal? Saudara kenal Lesti? Kenal? Lesti siapa? Yang di jauh sana kita berusaha untuk saling kenal. Yang dekat-dekat kita tidak saling kenal. Ada jemaat yang lama tidak bergereja. Nanti satu saat pas dia mati baru majelis bilang, itu kita punya. Ini majelis juhiran itu. Kita juhiran ini. Hei, jemaat, kasih itu makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ada 1, 2 keluarga jauh dari gereja tinggal dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang bilang kepada yang laki-laki, kakak, hari-hari Minggu begitu kakak tolong jemput kakak punya adik perempuan ini antar ke sekolah Minggu ya. Yuk, laki-laki jemput. Antar ke sekolah Minggu, sampai sekolah Minggu. Yang perempuan masuk ikut sekolah Minggu, yang laki-laki duduk main kelereng di luar. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi. Yang laki-laki jemput antar ke gereja ikut katekisasi. Yang perempuan masuk, yang laki-laki cerita-cerita di luar. Pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya orang 2 jodoh. Setelah menikah, yang ibu terpilih jadi majelis gereja, penatua di Aten. Waktu pelayanan dimanapun, hujan, badai, angin, yang suami selalu setia antar. Tapi sampai sana, ibu masuk pimpin di dalam, dia pun suami bisa merokok di luar tunggu. Satu saat mereka mati sama-sama. Waktu jalan sampai pintu surga, ternyata Simon Petrus sudah tunggu. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Ini ibu masuk. Melihat istrinya masuk, suaminya juga cepat-cepat mau masuk. Jadi Simon Petrus bilang, "Pak, sabar dulu Pak, sabar." Sabar, kenapa? Papa sabar dulu. Itu saya punya istri yang masuk. Simon Petrus bilang, betul. Itu memang Papa punya istri yang masuk. Tapi, dari waktu itu kan Bapak hanya antar-antar. Jadi minta maaf, hari ini Bapak hanya antar saja. Bapak punya tempat di sebelah yang api-api itu. Ibu-ibu, siapa yang tadi datang suami hanya antar? Terus dia bilang, "Mama, nanti kalau sudah selesai WA biar Bapak jemput." Ada? Kalau ada pulang tolong sampaikan salam, kasih tahu ada salam dari Simon Petrus. Orang kalau makin dekat dengan Tuhan itu, saudara tidak usah bicara soal kepedulian. Kalau tidak kita lebih banyak pencitraan. Dalam kepedulian itu terletak spiritualitas. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar. Yang di dalam itu teologi, yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spirit. Pencitraan itu gerakan dari luar ke dalam. Yang dari dalam keluar itu misalnya sampah. Kalau dia tahu bahwa harus bersih, dia lihat sampah, dia sapu atau dia pungut. Kalau itu spirit. Kalau gerakannya dari luar ke dalam, pencitraan, pas ada sampah begitu, dia kasih tahu dia teman,
Waktu saya pungut itu sampah, engkau foto. Pencitraan. Tuhan mau kita punya hati ini bersih untuk menjadi berkat. Banyak yang pencitraan. Dan saya kira saudara-saudara, kita butuh satu langkah lebih maju. Kita semua diberi tanggung jawab. Tidak usahlah berbuat bagi satu dunia, tapi minimal ada orang yang menjadi bagian kita bersama. Minimal kita bisa jadi berkat. Coba kita menyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara tidak tahu ini lagu? Lah kenapa suruh saya solo? Coba 3, 4. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Aku masih kurang. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena sudah kecelakaan, saudara tidak berdaya. Tapi kemudian orang bilang, dia sudah banyak jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Akhirnya setiap kali dia muncul di pintu, orang-orang baku korek bilang, beban, beban. Jadilah berkat. Saya akhiri khotbah ini. Ini cerita lama yang saudara tahu, tapi saya ingin akhiri. Bagaimana Tuhan menyertai mereka. Ada 2 orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. Yang satu karunia memberi, yang satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi sementara ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses ini. Yang punya karunia waktu itu ambil karunia menerima, dia lagi duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu orang dua baku lihat begini, dia bilang, perasaan itu hari kau dapat karunia untuk memberi, kenapa hari ini kau lebih sukses dari saya? Terus dia jawab, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau harus kasih orang yang kau tidak punya apa-apa. Jadi ini yang kau harus kasih orang seperti itu. Tapi engkau ini kan karunia menerima. Jadi di mana-mana hanya bilang, saya tidak tahu kita di sini lebih banyak karunia memberi atau menerima. Renungkanlah. Selamat hari jadi PKB. Semangat. Kita akan terus melayani Tuhan dan bersama-sama dalam perjalanan dan siar iman dengan Tuhan. Amin.